Hai, balik lagi sama aku Amanda. Di video kali ini aku mau unboxing grinder aku Latina 600N yang baru aku beli. Di sini aku memilih varian yang warna putihnya. Buat kamu yang ada di kosan dan pengen grinder, ini cukup banget memadahi listrik yang mungkin ada di kosan kamu karena dayanya juga ini cukup rendah ya, hanya 150 watt aja. Jadi bisa kamu gunain di kosan. Untuk varian warnanya di sini ada beberapa sebenarnya. Ada hitam, ada coklat, di sini ada tulisannya, ada merah juga. Di sini mau langsung aku buka aja. Mana sih? Nah, ini depannya. Gilingannya di sini ada 16 ukuran kehalusan bubuknya. Jadi dari angka 1 sampai dengan angka 8. Tapi ada setengah angka per stepnya ya. Yang pertama aku dapetin di sini ada, kita buka dulu. Ada kartu garansinya, terus cara penggunaannya juga ada, terus nama-namanya per bagian, ini lengkap, kamu bisa pelajari. Ini langsung aku keluarin aja ya dari styrofoamnya, beratnya kurang lebih 3 kiloan. Nah, ini bentuk grinder yang aku punya warna putih seperti ini. Di sampingnya itu ada tulisan Latinanya, kemudian di paling belakang itu ada tombol on off-nya. Di samping yang satunya lagi itu ada sikringnya. Sikringnya bukan cuma satu ini ya, tapi ada lagi serepnya. Aku buka dulu. Ini sikringnya bentuknya kayak gini. Pasang lagi. Aku tunjukin ke kamu untuk sikring yang lainnya. Jadi ada sikring yang lain juga. Kalau sikring kamu yang satu ini putus, kamu bisa ganti dengan sikring yang lain. Ada 3 sikring. Tapi kalau udah habis, itu kamu bisa beli juga sikringnya itu di toko lampu itu juga ada. Kalau mau ganti ke yang lebih gede juga bisa. Itu bisa pakai ukuran yang 5-10 ampere biar lebih awet. Terus di sini aku mau cobain buat gilingannya. Jadi untuk ukuran-ukuran gilingannya, aku mau cobain dari angka 1 sampai ke angka 8. Ini tempat kopinya udah aku cuci. Jadi aku mau langsung ngegiling aja dari nomor 1. Aku pakai biji kopi karena ini dia bisa untuk kopi espresso dan untuk kopi filter juga. Tapi untuk akhir-akhir ini sih aku lebih sering pakai yang kopi filter ya, kayak V60. Ini nggak aku timbang ya karena aku mau nyoba buat gilingannya aja. Nah, ini yang nomor satunya, ini cukup halus untuk espresso, makanya nanti aku coba. Dan ini cukup konsisten juga untuk bubuknya, kehalusan bubuknya. Kalau pas diginiin sih dia ada bekasnya ya, dan cukup halus. Oke, sisihin dulu yang nomor 1, nanti kita bandingin sama nomor-nomor yang lain ya. Setelah ini aku mau giling yang ukuran nomor 1,5. Jadi belum nyampe 2 ya. Di sini kan ada garisnya nih, 1,5. Ini yang nomor 1,5, masih halus juga. Gilingan kopinya udah semua dari nomor 1 sampai 8, ada 16 tingkat kehalusan, yaitu ada yang paling halus ini untuk espresso yang nanti mau aku gunain di mesin kopi espresso aku. Kemudian di sini yang paling kasar adalah nomor 8. Di sini yang paling aku sering gunain paling di nomor yang paling halusnya, dan juga di nomor 3 atau sampai 4 lah. 3 sampai 4 itu biasanya aku gunain di V60 ya, karena setiap harinya aku minum V60, jadi akan lebih sering aku gunain di sini. Oke, sekarang mau langsung aja aku bikin buat kopi espressonya menggunakan grinder Latina ini. Di sini aku mau langsung bikin buat espressonya. Aku pakai ristretto aja seperti biasa. Aku menggunakan 22 gram biji kopi, dan di sini aku menggunakan di tingkat yang paling halus, yaitu di nomor 1-nya. Timbang aja 22 gram. Sebelumnya mau aku bersihin dulu grindernya. Baru aku giling buat biji kopinya. Di nomor 1 jangan lupa.
Oke, setelah aku giling, langsung aku masukin ke filternya. Aku taruh di portafilter, baru tamping. Udah ditemping kayak gini, pastiin kalau ini nggak ada yang miring ya. Jadi kalau miring, coba kamu tekan sebelahnya aja yang lebih tinggi. Flash dulu. Nah, ini udah jadi. Untuk kremanya ini bagus, cukup tebal. Untuk krema itu dipengaruhi juga dari jenis kopinya, kualitas kopinya. Selain itu juga kehalusan bubuk kopinya. Ini udah cukup untuk tingkat kehalusannya. Kemudian selain untuk membuat kopi espresso di rumah kamu ataupun di kosan, ini juga bisa untuk menyeduh manual brew seperti V60, Chemex, ataupun Aeropress, French Press, banyak banget deh pokoknya. Ini mencakup semuanya. Jadi kamu cukup beli satu alat aja, itu udah bisa kamu gunain di mesin espresso dan yang lainnya. Terus kenapa aku membeli Latina ini dan aku coba di mesin kopi espresso aku? Karena di sini di rumah sekarang aku belum punya grinder yang khusus untuk espresso. Jadi sekalian aja satu paket, bisa untuk espresso dan juga untuk manual brew. Nanti kalau udah pindah rumah, rencana mau pindah rumah kan, nah itu baru aku menggunakan untuk grinder yang versi mesin espressonya juga sendiri, karena pasti beda juga dong. Kalau untuk espresso, tingkat kehalusan espresso itu ada yang butuh lebih halus lagi, sesuaiin sama selera kita sebenarnya sih. Sepengalaman temen aku yang punya Latina juga, dia cerita ke aku kalau lama kelamaan matabornya itu dia terkena gesekan, jadinya lebih halus. Nah, lama kelamaan juga si mesin Latinanya ini akan cepat panas karena udah jam pemakaiannya udah lebih banyak nih. Jadi kamu usahakan cek untuk cakramnya. Soalnya kalau kamu nggak cek untuk cakramnya, takutnya ntar dia malahan menyebabkan gesekan. Jadi kamu bisa ganti cakramnya dengan cakram yang baru. Untuk cakramnya sendiri biasanya harganya sih setelah aku lihat-lihat sekitar 400-an sekian, atau bervariasi juga sih harganya. Kamu bisa cek aja di Tokopedia atau Shopee, ada yang jual kok. Oke, segitu dulu video kali ini, semoga ngebantu dan sampai ketemu di video selanjutnya.